Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Herete, Shalom Aleichem Besem Hamasya. Salam damai Kristus untuk kita semua, umat Kristiani dimanapun berada, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Pada kali ini kita akan membahas tentang makna atau alasan kenapa Tuhan Yesus datang ke bumi, atau alasan kenapa Tuhan sendiri yang langsung turun ke bumi. Itulah kira-kira ini kita akan coba jelaskan, atau saya akan coba jelaskan secara sederhana, namun berdasarkan Alkitab gitu ya, bukan tafsiran. Yang mau saya jelaskan alasan kenapa Tuhan Yesus atau Tuhan sendiri datang ke dunia. Menurut saya ada beberapa alasan, atau boleh 4 alasan. Yang pertama tentunya adalah ketetapan Allah atau kehendak Allah. Yang kedua adalah karena kasih. Di dalam Yohanes, di surat Yohanes dijelaskan di Yohanes pasal 3 ayat 16, karena kasih gitu ya. Kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 16 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang kedua itu intinya adalah karena kasih. Dan yang ketiga menurut saya adalah untuk meluruskan atau menggenapi segala yang diperintahkan Allah melalui perantaraan nabi-nabi yang sudah diutus Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus gitu ya. Dan yang keempat adalah untuk menjawab rasa penasaran manusia terhadap kira-kira seperti apa sih Tuhan itu. Itu didasarkan rasa penasaran dari Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kalau kita baca di Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 kan disebutkan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, orang-orang Yahudi kala itu yang terakhir dipimpin oleh Nabi Musa atau Musa itu kan mereka seolah-olah mencurigai Musa itu dalam artian begini, benar gak Musa ini ya ketemu asli melihat Tuhan gitu? Karena setiap Musa berkomunikasi dengan Tuhan kan ada dalam bentuk nyala api, ada dalam bentuk awan. Namun Musa tidak menjelaskan kepada bangsa Israel kala itu apakah dia bertemu langsung bertatap muka dengan Tuhan atau tidak. Sehingga manusia kala itu atau bangsa Israel lah secara garis besarnya kala itu juga, kalau saya berpandangan, mereka bertanya-tanya dalam hatinya, benar enggak firman Allah yang di Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 itu, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Apakah Allah itu persis dengan manusia, kira-kira gitu. Jadi secara garis besar saya menyimpulkan ada 4 alasan kenapa Tuhan Yesus datang ke bumi. Yang pertama tadi adalah ketetapan Allah gitu ya, atau kehendak Allah. Ya itu kalau kita berbicara tentang ketetapan Allah atau kehendak Allah, itu nyata sudah sejak dalam nubuat nabi-nabi dalam perjanjian atau kitab dalam perjanjian lama atau kitab Taurat. Contohnya di dalam kitab Yesayas pasal 7
ayat 14. Di situ sudah dijelaskan di situ tentang ketetapan akan datangnya Tuhan sendiri ke bumi gitu ya. Kalau kita di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, di situ disebutkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, di sini inilah tanda ketetapan Tuhan bahwa dia akan datang ke dunia jauh sebelum tahun Masehi atau kedatangan Tuhan Yesus gitu ya. Jadi berarti memang kehendak Allah atau ketetapan Tuhan sendirilah yang menyatakan dirinya akan datang ke dunia atau memperkenalkan dirinya secara wujud manusia langsung kepada ciptaannya, yaitu manusia gitu ya. Pertama tadi ketetapan Tuhan sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah tadi itu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu di dalam surat Yohanes pasal 3 ayat 16 ini disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kalau kita berbicara tentang nats Alkitab di Yohanes 3 ayat 16 ini adalah memang Allah itu kasih, dan dia tidak mau ciptanya sendiri atau buatan tangannya itu hancur sia-sia gitu, sehingga dia sangat mengasihi ciptanya, dan dia di sini disebutkan sendiri langsung akan menebus gitu ya, atau menyelamatkan ciptanya ini supaya jangan hancur atau sia-sia lah ciptanya. Sama dengan kita, kalau secara logika, kalau kita manusia punya karya atau punya ciptaan gitulah, atau punya karya lah. Kalau ada karya kita yang menurut kita berharga, biar bagaimanapun kita akan mempertahankan karya kita itu supaya tetap utuh atau tetap bagus gitu loh. Kita tidak mau karya kita yang sudah kita kerjakan, kita ciptakan dengan bersusah payah atau kita ciptakan dengan baik, hancur atau rusak sia-sia gitu. Sama dengan Tuhan, karena kasihnya akan ciptaannya kepada manusia, sehingga ia sendiri turun langsung ke dunia untuk menyelamatkan gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah menurut saya tadi itu untuk meluruskan segala yang diperintahkan Allah melalui perantaraan nabi-nabi. Ini menurut saya alasan yang paling masuk akal atau sederhana tentang makna atau alasan Tuhan Yesus atau Tuhan atau Allah itu datang ke dunia, menjelma menjadi wujud manusia, Tuhan Yesus gitu ya. Nah, kan kalau kita melihat atau membaca di dalam Alkitab, sangat banyak nabi atau perantaraan Tuhan sebelum Tuhan Yesus itu untuk menyampaikan perintah atau segala maksud Tuhan kepada manusia. Namun kan secara manusiawi namanya suatu pesan atau perintah disampaikan kepada saya misalnya, lalu saya menyampaikan kepada banyak orang, tentu tidak akan pernah bisa sempurna karena saya manusia gitu. Terus yang kedua adalah di dalam perintah Allah kepada nabi-nabi yang
kalau saya melihat ada sekitar 70-an atau 72 nabi sebelum Tuhan Yesus yang diutus Tuhan untuk menyampaikan perintah kepada manusia, kepada banyak bangsa kala itu, atau khususnya bangsa Israel lah. Itu kan sangat banyak aturan. Kalau kita baca di dalam perjanjian lama atau kitab Taurat, mulai dari Keluaran, Imamat, itu sangat banyak aturan, termasuk apakah itu tentang makanan haram, apakah itu tentang yang bisa dilakukan, tentang hari Sabat dan segala macam. Itu sangat banyak aturan. Tentu itu sangat menyulitkan manusia, dan mungkin saja waktu itu sangat banyak pertanyaan kepada nabi-nabi yang menyampaikan itu, termasuk Nabi Musa. Namun mungkin tidak tuntas, karena mungkin saja ketika misalnya banyak umat atau masyarakat waktu itu menanyakan kepada, contoh misalnya kepada Nabi Musa, kalau saya memakan makanan yang dilarang ini misalnya, apa akibatnya? Mungkin saja ya perintah Allah begini gitu loh. Nah, karena banyak aturan itu, sehingga Tuhan sendiri datang untuk kan Tuhan Yesus sendiri sudah bilang, sudah katakan langsung, saya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, bahkan satu iota pun tidak ada yang berkurang gitu, tapi saya menggenapi, maksudnya meluruskan itu. Kenapa? Karena dengan banyaknya aturan itu, sehingga banyak kemunafikan yang terjadi di situ. Ya, bukti nyatanya kemunafikan itu muncul ketika orang-orang Farisi lah contohnya melakukan aturannya, namun hatinya tidak benar gitu loh. Ketika Tuhan langsung to the point menyampaikan itu kepada orang Farisi, mereka seolah-olah berbuat baik supaya ditengok orang. Mereka seolah-olah berdoa di depan banyak orang di tepi jalan supaya orang mengatakan mereka baik. Nah, mereka seolah-olah melakukan aturan. Mereka melakukan aturan-aturan itu, namun hatinya tidak beres gitu loh. Sehingga karena perantaran nabi-nabi yang banyak itu, atau katakanlah, kalau saya melihat atau saya membaca artikel itu ada sekitar 72 nabi yang disebutkan di dalam Alkitab atau kekristenan. Itu banyak miskomunikasi dengan seluruh manusia atau bangsa Israel kala itu. Itulah kenapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia untuk menyampaikan aslinya bagaimana, gitulah kira-kira. Nah, contohnya ketika orang menanyakan itu langsung kepada Tuhan Yesus mengenai makanan haram, langsung Tuhan Yesus meluruskan, bukan perkara makanan apa yang kau makan atau apa yang masuk ke dalam mulutmu yang penting, karena itu nanti akan masuk ke dalam perut dan keluar ke dalam jamban, itu maksudnya kalau makan. Tetapi apa yang keluar dari mulutmu itu dari hatimu. Maksudnya kalau kau lakukan pun segala aturan yang diperintahkan Allah melalui Nabi Musa, contohnya mematuhi hukum Taurat, mematuhi larangan makanan haram, mematuhi hari Sabat dan segala macam, namun ketika hatimu tidak benar, ya sia-sialah itu, gitulah kira-kira. Jadi kalau saya melihat di dalam alasan yang ketiga ini, yaitu untuk meluruskan atau menggenapi apa yang diperintahkan Tuhan kepada perantara nabi-nabi, itulah alasan kenapa Tuhan itu langsung turun ke dalam dunia dalam wujud manusia, menjelma menjadi manusia, firman itu menjadi manusia. Dan yang keempat atau yang terakhir menurut pandangan saya secara awam ialah untuk menjawab rasa penasaran manusia kepada keberadaan Allah gitu loh. Itu tadi saya sebutkan diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, yang mana ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tentu
ketika bangsa Israel kala itu atau banyak manusia kala itu membaca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ini, tentu manusia secara manusiawi pasti bertanya-tanya, karena selama ini sudah banyak nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan perintah atau firman-Nya kepada manusia, namun tidak pernah dijelaskan bahwa misalnya Nabi Musa menjelaskan wujud Tuhan seperti ini loh gambarnya. Benar itu yang di pasal 1 kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 itu, Allah itu segambar dan serupa dengan kita gitu loh. Segambar dan serupa dengan kita gitu. Jadi ya tentu manusia bertanya, benar gak gitu. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus langsung atau Allah menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus anak tunggalnya datang ke dalam dunia untuk menjawab rasa penasaran manusia itu, bahwa benar adalah Allah itu segambar dan serupa dengan manusia. Nah, namun pertanyaan yang muncul adalah, kan bangsa Yahudi pada umumnya waktu itu atau bangsa Israel kan hingga saat ini tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atau Juru Selamat. Kenapa? Karena dia lahir sangat hina gitu loh di kandang domba. Namun logikanya seperti ini, kan Tuhan itu besar, perkasa, tidak terhingga, tidak akan terjangkau akal dan pikiran manusia kuasanya gitu loh. Bisa saja kalau menurut saya Tuhan itu langsung datang dari atas, dari surga melompat ke bumi di tengah-tengah banyak kerumunan orang kala itu, berpakaian kemegahan, bermahkota raja. Namun kalau itu logikanya secara manusia lah dulu kita, kalau itu terjadi misalnya di tengah-tengah kita sekarang ada orang bermahkota raja agung besar seperti raksasa mega datang dari langit langsung melompat ke tengah-tengah kita di bumi, apa yang terjadi? Kalau saya sih pasti saya jamin saya pingsan saya gitu loh. Nah, supaya etis atau supaya Tuhan itu tidak egois gitu loh atau tidak menyombongkan diri, maka Tuhan memilih Bunda Maria, seorang putri yang sangat suci, perawan, dan ketika itu umur Maria 13 tahun, dan dia selalu berada di altar Bait Allah hingga dia didatangi oleh malaikat Gabriel, dan Bunda Maria itu benar-benar suci gitu loh, murni, sehingga Tuhan memilih Bunda Maria itu medianya datang ke dunia, dan oleh perantaran Bunda Maria, Allah itu menjelma menjadi manusia dengan konteks normal gitu ya. Walau konteks normalnya ya Maria mengandung dari Roh Kudus langsung, embrionya langsung dari Roh Kudus. Namun masa hamilnya Maria itu normal, dan dia melahirkan secara normal, melahirkan bayi, membesarkan hingga manusia secara utuh. Itulah yang dinamakan perendahan diri Tuhan sebagai manusia dalam tempo atau dalam kurun waktu yang singkat gitu loh. Ya supaya rasa penasaran manusia itu terjawab, clear sudah bahwa benar Allah itu, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, itu benar akurat 100%. Allah itu persis atau akurat segambar dan serupa dengan ciptaannya yang paling sempurna, yaitu manusia. Jadi itulah teman-teman sekalian, sahabat yang terkasih, menurut saya alasan kenapa Tuhan atau Allah itu turun langsung ke dunia untuk menyapa manusia dalam wujud manusia, untuk firman itu menjelma menjadi manusia. Semoga sedikit bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Shalom untuk kita semua, salam damai sejahtera untuk kita semua.